Hati-hati terhadap orang dekat, hati-hati terhadap orang yang dikenal, bahkan hati-hati terhadap anggota keluarga sendiri. Ada 3 situasi yang berulang kali dianggap sebagai biang keroknya perilaku jahat manusia. 1, kemiskinan. 2, penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dan yang ketiga, perceraian. Bagi saya tidak. Kalau sudah bicara tentang kekerasan terhadap anak, apalagi membuat anak sampai merana, cacat permanen, apalagi kehilangan nyawa, bagi saya bisa hukuman maksimal saja. Dua kasus yang terjadi di bulan Februari 2026 mengguncang publik. Seorang anak diduga dianiaya oleh ibu sambungnya di Sukabumi, seorang kakak tewas di tangan adik kandungnya sendiri di Kelapa Gading. Semua terjadi di dalam rumah. Untuk memahami mengapa rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman berubah menjadi arena kekerasan yang mematikan, kita akan membedah motif dan tanda-tandanya bersama dengan psikolog forensik Reza Indragiri. Halo Mas Reza, apa kabar? Alhamdulillah Mbak Tasya, sehat? Sehat. Mas Reza juga sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih untuk waktunya dikasih paham. Terima kasih. Kita akan mengamati 2 kejadian yang terjadi berdekatan. Apa kira-kira benang merah yang Mas Reza tarik dari 2 peristiwa yang dua-duanya sama-sama terjadi di dalam rumah? Memang bertolak belakang dengan anggapan umum yang berulang kali menyebut bahwa rumah adalah tempat yang paling aman. Justru hitung-hitungan di atas kertas, kalau kita pakai kalkulasi kejahatan ya, rumah adalah tempat yang paling ideal bagi aksi kejahatan. Karena rumah itu tertutup, lingkungan dibatasi sedemikian rupa, saya paling bisa mengenal kondisi orang yang akan saya jahati. Tahu titik lemahnya Ya, gitu ya? kelemahannya seperti apa, cara menaklukkannya seperti apa, cara mengurung dia agar tidak melarikan diri seperti apa. Sementara saya punya kekuatan seperti apa. Kalkulasi kejahatan itu justru bisa berlangsung dengan sedemikian akurat di dalam sebuah rumah. Karena itu, ini barangkali terdengar anekdot, tapi sebenarnya saya sedang serius ini. Kalau kita acap kali memberikan ujangan hati-hati terhadap orang asing, hati-hati terhadap orang tidak dikenal, itu karena kita berkeyakinan bahwa orang asing lah yang paling mungkin menjahati kita. Tapi sebagaimana yang saya katakan tadi, maka ujangannya harus kita revisi. Hati-hati terhadap orang dekat, hati-hati terhadap orang yang dikenal, bahkan hati-hati terhadap anggota keluarga sendiri. Jadi sekarang dengan nasihat seperti itu, harus bagaimana kita membekali agar, ini kan kita tidak mau juga ya berada di dalam rumah kemudian saling curiga bahwa jangan-jangan nanti saya akan diperlakukan jahat, atau jangan-jangan nanti ketika ibu sambung berbuat seperti ini saya tidak mampu untuk membela diri. Harus seperti apa Mas Reza? Terlebih kalau kita bicara kekerasan ini dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak gitu ya. Anak-anak memang dicatat sebagai salah satu kelompok manusia yang paling rentan untuk menjadi korban kejahatan. Secara fisik, anak-anak secara umum tampaknya sulit untuk melakukan perlawanan secara frontal terhadap orang yang akan memviktimisasi dia. Secara psikis juga anak-anak secara umum bisa dimanipulasi dengan begitu mudahnya, bisa diintimidasi, bisa dikelabui, ataupun bentuk-bentuk siasat psikologis lainnya. Sehingga anak tunduk, takut, menyerah kepada orang yang menjahatinya. Begitu juga secara sosial. Barangkali anak tidak tahu, dia harus mencari pertolongan kemana. Anak juga terkunci dalam sebuah keharusan jaga nama baik keluarga. Jadi seolah-olah apapun yang diderita oleh si anak, itu harus ditutupi sedemikian rupa demi sekali lagi menjaga nama baik keluarga. Pun ketika anak keluar dari rumah, dia berbagi cerita ke gurunya, dia berbagi cerita ke RT-nya, atau ke siapapun, mungkin orang-orang dewasa akan pertama kali responnya udah, masa iya sih? Betulkah? Di dalam rumahmu sedemikian rupa? Kau sedang mendramatisasi ini. Nah, kelemahan yang sifatnya multidimensional semacam itu bagaimana mengatasinya? Saya tidak tahu. Karena seolah itu merupakan kelemahan-kelemahan yang inherent, bahkan kodrati, melekat di dalam keluarga, terutama pada anak-anak. Oke, kalau dari 2 kasus ini secara umum saja melihatnya di Sukabumi, ibu sambung menyiksa anaknya, kemudian ada adik yang membunuh kakaknya.
Ini kalau Mas Reza mengamati dari sedikit data yang kemudian kita dapatkan di publik, apakah ini sesuatu yang impulsif atau ini adalah suatu emosi yang terpendam dan kemudian akhirnya meledak? Sayangnya Mbak Tasya, kita tidak bisa pukul rata ya. Kita tidak bisa menggunakan cara pandang yang universal untuk seluruh situasi. Dalam kasus di Sukabumi ketika seorang anak dijahati sedemikian rupa, disiksa, dihabisi oleh ibu tirinya, terus terang saya terkenang bahwa peristiwa serupa sudah berlangsung beberapa kali pada waktu-waktu sebelumnya. Nah, saya ingin mengatakan sesungguhnya sangat banyak loh keluarga sambung atau keluarga tiri itu yang harmonis. Orang tua yang begitu mengasihi anak tirinya, anak yang begitu menghormati orang tua tirinya, itu sangat banyak. Tapi pada sisi lain, para ilmuwan akhirnya penasaran juga. Kalau ada anggapan bahwa orang tua tiri itu kejam, sadis, bengis, Indonesia sudah punya loh lagu tentang ibu tiri, bahkan film tentang ibu tiri itu sejak sekian puluh tahun silam. Yang saya pikir sampai sekarang itu juga cara pandang masyarakat, atau paling tidak sebagian masyarakat tidak berubah. Bahwa orang tua tiri itu biadab. Nah, para ilmuwan mencoba mengecek, ini mitos atau fakta gitu ya. Sayangnya, getirnya, dari sekian banyak penelitian tentang situasi keluarga sambung atau keluarga tiri, para ilmuwan menghasilkan satu istilah, yaitu efek Cinderella. Teori ini menjelaskan bahwa apa boleh buat. Anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga tiri memang lebih rentan untuk mengalami kekerasan, penyiksaan, penelantaran, ataupun perlakuan-perlakuan salah lainnya dibandingkan anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga kandung. Resikonya lebih besar ketika itu sambung. Iya. Kalau ditanya apa ya penyebabnya, sebagian kalangan meyakini ini terjelaskan lewat teori evolusi. Bahwa setiap organisme, termasuk manusia, ingin melakukan pewarisan hanya kepada mereka-mereka yang punya kesamaan pertalian darah. Oke. Pihak yang berbeda, yang tidak punya kesamaan pertalian darah, tapi sayangnya berada di dalam sarang yang sama, ini bisa dianggap sebagai pengganggu, perusak, pengacau, dan sejenisnya. Sehingga kepada sosok-sosok yang dipandang sebagai pengganggu atau perusak ini memang harus disingkirkan. Agar sekali lagi pewarisan biologis itu betul-betul lestari dari satu generasi ke generasi berikutnya yang memiliki kesamaan pertalian darah. Oke, yang juga jadi pertanyaan dari dua kasus ini adalah, Mas Reza, bagaimana bisa dalam relasi keluarga, meskipun keluarga sambung ya, ini kan dua-duanya keluarga, yang satu ibu sambung dengan anak, yang satu adik ke kakaknya sendiri. Bagaimana bisa pada saat melakukan kejahatan seolah-olah bukan tidak ada ya, seolah-olah empati itu dimatikan, seolah-olah kemanusiaan itu tidak ada. Sekali lagi tidak ada teori tunggal ya, tapi yang saya bayangkan begini. Barangkali perasaan dikhianati, betrayal, perasaan dikelabui, itu lebih besar sensasinya ketika yang melakukan adalah justru orang yang semestinya paling kita percaya. Lebih tinggi jadi intensitas kesalahannya ya? Sosok itu, orang itu kan semestinya adalah pihak yang paling kuat ikatan batinnya dengan saya. Saya memberikan kasih sayang saya kepada dia memberikan perlindungan kepada diri saya. Itu seperti sebuah hukum alam karena kita satu keluarga. Tapi ternyata ketika ada relasi yang bertolak belakang dengan itu, maka sekali lagi efeknya atau sensasinya barangkali terasa sangat-sangat menyakitkan, terasa sangat-sangat memilukan. Teori klasik, orang-orang yang mengalami kesakitan, kesedihan, frustrasi, dan seterusnya akan mencoba mengkompensasikannya dengan melakukan perilaku agresif. Nah sekarang kita bayangkan saja, perilaku agresif yang luar biasa brutal boleh jadi merupakan cerminan dari kekecewaan, kesedihan, keputusasaan yang juga berada pada skala sangat tinggi. Jadi ini ada ekspektasi yang kemudian tidak terpenuhi, sehingga dikompensasikan dengan melakukan tindakan-tindakan yang sedemikian ekstrim terhadap anggota keluarga sendiri. Oke, nanti kita akan masuk ke masing-masing kasusnya, tapi saya ingin bicara lagi dalam konteks dua kasus ini, Mas Reza. Anda mengatakan bahwa Anda berharap penerapan pasal pembunuhan berencana untuk kasus Sukabumi. Apa unsur yang harus terpenuhi? Ada 4 hal yang harus dicek oleh pihak kepolisian, tersedia atau tidak di kepala si pelaku. TIRR, Target, Incentive, Resources, dan Risk. Kita Indonesiakan saja ya, target. Kalau si pelaku memang sudah mengincar bahwa saya hanya akan menjahati yang satu itu, bukan yang lain,
berarti perilaku saya bukan acak ini, saya bukan sembarangan memilih calon korban, tapi sungguh-sungguh spesifik, maka unsur T, target, sudah terpenuhi. Masuk ke yang kedua, insentif. Kalau di kepala si pelaku sudah ada bayangan bahwa saya akan mendapatkan manfaat tertentu kalau saya menjahati si target, entah itu kepuasan secara batinia, entah itu mendapatkan cinta absolut dari suami, tidak berbagi ke anak tiri, atau untuk mendapatkan harta dan seterusnya, maka sekali lagi I, insentif tersedia, terpenuhi. Masuk ke unsur yang ketiga, yaitu resources atau sumber daya. Dalam kasus di Sukabumi, saya simak pemberitaan, ibu ini mengajak anak, menyedihkan, mengajak anak itu ke tempat tertentu, pada waktu tertentu. Dia ajak saudaranya sendiri, tidak tahu itu anak bawaannya atau apa, tapi ternyata ini kejahatan yang dilakukan satu orang. Pemilihan waktu, tempat, dan ada orang lain yang diikutsertakan, itu mengindikasikan paling tidak resources atau sumber daya sudah terpenuhi. Masuk ke unsur yang keempat, yaitu resiko, risk. Dia barangkali membangun alibi. Nanti saya akan bawa anak ini ke rumah sakit, agar terkesan bahwa saya sesungguhnya memberikan pertolongan kepada dia. Saya tidak punya niat buruk kepada dia. Itu bentuk alibi. Mempengaruhi saksi, merusak CCTV, menghilangkan barang bukti, mengintimidasi korban. Itu merupakan cara-cara yang memenuhi unsur R atau resiko. Nah, kalau target, insentif, sumber daya, dan resiko ini betul-betul tersedia di kepala si pelaku, maka itu bukan penganiayaan, itu bukan pembunuhan, itu pembunuhan berencana. Oke, apa